Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Rosi Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ethnicity and social networks atau etnis dan jejaring sosial. Yang pertama, etnis. Pilihan bahasa yang tersedia untuk komunikasi seringkali mungkin bagi seseorang untuk menunjukkan etnisitas mereka dengan bahasa yang mereka pilih untuk digunakan. Bahkan ketika percakapan lengkap dalam bahasa etnis tidak memungkinkan, mereka mungkin menggunakan frase pendek, pengisi verbal, atau tag linguistik yang menandakan etnis. Jadi, interaksi yang tampak dalam bahasa Inggris misalnya dapat memasukkan sinyal linguistik dari identitas etnis penutur. Makanan, agama, pakaian, dan gaya bicara yang khas adalah semua cara yang dapat digunakan etnis minoritas untuk membedakan diri mereka dari kelompok mayoritas. Kemudian yang pertama dalam etnis ini yaitu bahasa Inggris vernakular orang Afrika dan Amerika. Dialek ini memiliki sejumlah fitur yang tidak muncul dalam bahasa Inggris Amerika Serikat, arus utama standar, dan lainnya yang sangat jarang muncul dalam variasi standar. Perbedaan linguistik ini bertindak sebagai simbol etnisitas. Mereka mengungkapkan rasa perbedaan budaya banyak orang Afrika Amerika. Budaya ini terdengar terutama di kota-kota utara Amerika Serikat. Salah satu fitur yang paling khas adalah tidak adanya sama sekali kata kerja copula be dalam beberapa konteks sosial dan linguistik. Dalam kebanyakan konteks pidato, penutur bahasa Inggris standar menggunakan bentuk kata kerja yang diperpendek atau dikurangi. Dengan kata lain, orang biasanya tidak mengatakan she is very nice, melainkan she's very nice. Mereka mengurangi verb is menjadi s dalam konteks yang sama. Penutur dalam budaya ini menghilangkan kata kerja be. Ciri gramatikal khas lainnya dari budaya ini adalah penggunaan invariant be untuk menandakan tindakan yang berulang. Contohnya yaitu bahasa Inggris vernakular Afrika Amerika yaitu she be at school on weekdays. Kemudian bahasa Inggris standar Amerika Serikat she is always at school on weekdays. Kemudian yang kedua dalam etnis yaitu British Black British atau bahasa Inggris orang Inggris yang berkulit hitam. Ada sejumlah varietas regional British Black English seperti varietas Polish Midlands dan varietas London, serta varietas regional Patois meskipun banyak di antaranya belum dideskripsikan. Fungsi varietas ini sebagai simbol etnis di antara orang-orang Inggris kulit hitam cukup jelas. Mereka bahkan dapat dianggap sebagai contoh anti bahasa, sebuah istilah yang telah digunakan untuk menandakan fungsi mereka mengekspresikan oposisi terhadap nilai arus utama masyarakat kulit putih Inggris yang mengecualikan orang kulit hitam dan budaya mereka. Kemudian etnis yang ketiga yaitu bahasa Inggris Maori. Di Selandia Baru telah ada banyak diskusi tentang apakah dialek bahasa Inggris Maori ada atau tidak. Banyak orang menegaskan bahwa ada keragaman seperti itu, tetapi sejauh ini hanya ada sedikit bukti tentang ciri-ciri linguistik yang hanya muncul dalam tuturan orang Maori. Ada juga fitur tata bahasa yang lebih sering muncul dalam pidato orang Maori. Dalam sebuah studi tentang pidato anak-anak berusia 8 tahun, bentuk kata kerja vernakular seperti walk, for, walked lebih sering terjadi dalam pidato anak-anak Maori daripada pakeha. Ada juga beberapa penggunaan kata kerja yang khas seperti when dan yang sepertinya digunakan sebagai penanda bentuk lampau naratif oleh anak-anak Maori. Kemudian etnis yang keempat yaitu bahasa Inggris baru. Karena bahasa Inggris terus berkembang dalam hal kegunaannya sebagai lingua franca di negara-negara multibahasa dan di tingkat internasional, bahasa Inggris semakin diadopsi sebagai media pendidikan di banyak negara, terutama di tingkat menengah dan tinggi. Akibatnya,
Beberapa varietas bahasa Inggris baru, seperti bahasa Inggris Singapura, sekarang digunakan di rumah, dan hal ini terus bergerak ke posisi varietas penutur asli bahasa Inggris dengan fitur lokal yang cukup khas. Namun, secara keseluruhan, nilai istilah bahasa Inggris baru masih diperdebatkan dan akan membutuhkan beberapa waktu sebelum kesepakatan tercapai tentang apakah istilah itu berguna, dan jika demikian, varietas mana yang harus dimasukkan sebagai contoh. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan tentang jejaring sosial atau social networks. Yang pertama yaitu komunitas praktik dan konstruksi identitas sosial. Konsep komunitas praktik telah diadopsi oleh beberapa sosiolinguistik untuk memungkinkan fokus pada kategori sosial seperti ini yang lebih masuk akal bagi peserta daripada kategori abstrak seperti kelas dan gender. Komunitas praktik berkembang di sekitar kegiatan yang melibatkan anggota kelompok bersama-sama dan tujuan serta sikap bersama mereka. Ahli sosiolinguistik perlu menggambarkan pola linguistik yang berkorelasi dengan kategori abstrak tingkat makro kelas, usia, etnis, dan jenis kelamin, tetapi untuk menggambarkan detail dan kompleksitas dari apa yang terjadi dalam interaksi sehari-hari antara individu, konsep sosial jaringan, dan komunitas praktik sangat berguna. Mereka memungkinkan kita untuk memeriksa cara-cara di mana individu menggunakan sumber daya linguistik dengan cara yang dinamis dan konstruktif atau membangun untuk mengekspresikan berbagai identitas sosial, identitas yang mengacu pada kategori sosial tingkat makro, seperti kelas dan jenis kelamin, serta kategori tingkat mikro seperti anggota geng baru atau teman yang penuh semangat atau bungsu dalam keluarga. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Meskipun ahli bahasa menyajikan cita-cita kesetaraan antara bahasa dan dialek yang digunakan oleh kelompok etnis dan sosial yang berbeda, ia tidak memiliki realitas sosial. Varietas memperoleh status sosial penggunanya dan pembagian dialek menurut garis ras, etnis, dan sosial hanya terlihat di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Penulis telah menggunakan istilah standar dan vernakular dalam menggambarkan fitur yang menjadi ciri pidato kelompok sosial dan etnis yang berbeda. Beberapa orang telah menggunakan istilah substandar untuk ciri-ciri vernakular, dengan segala implikasi penyimpangan dan kekurangan yang dibawa oleh istilah itu. Dan ini sering mempengaruhi pandangan orang tentang ciri-ciri linguistik yang terlibat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.